Oke, sahabat Gudang Jam, kembali lagi bersama Gudang Jam. Hari ini Gudang Jam pengen review nih jam tangan Tissot yang terbaru, yang unik banget. Nah, untuk tampilan pertamanya kita bisa lihat dulu dari boxnya. Mungkin udah ada yang tahu tipe apa atau seri apa. Untuk buat yang penasaran, bisa langsung kita lanjut ke jam tangannya sekarang ya. Oke, ini kita buka dulu. Kita keluarin jamnya dulu. Ini jika dilihat, ini untuk tampilan first impressionnya ya. Bisa dilihat ini teman-teman, untuk dari si bentuknya itu mau dibilang bulat juga enggak, oval juga enggak ya. Oke, nah ini untuk bentuk case-nya sendiri itu adalah Toneo ya. Kalau mungkin salah pengucapan nanti bisa dikoreksi. Terus di sini juga bisa dilihat ada tambahan lagi chronograph ya, ada 3 chronograph dan tambahan untuk aksen indeks angkanya ini tachymeter ya. Jadi untuk tampilannya sendiri sih seperti kalau kita lihat itu, kalau teman-teman tahu seperti kayak speedometer mobil. Si jam tangan Tissot ini dia termasuk kategorinya kategori heritage ya teman-teman. Ya, bisa dari tampilan itu udah klasik banget tapi sporty. Nah, untuk si water resistance-nya sendiri, kita langsung masuk ke water resistance nih. Untuk water resistance si jam tangan tersebut ini di 10 bar atau biasa kita bilangnya itu kurang lebih sekitar 100 meter teman-teman. Terus untuk dari bobot jam tangannya sendiri itu kurang lebih 125 gram ya, untuk bobot jam keseluruhannya, mulai dari si case sampai strap. Untuk si material bahan strapnya itu bisa kita lihat, untuk bahan strapnya sendiri itu ini full kulit ya teman-teman. Dan untuk si model buckle-nya itu si Tissot Heritage ini pakai yang namanya buckle butterfly clasp. Nah, kalau butterfly itu modelnya kayak gini teman-teman. Nah, kalau misalnya ada yang nanya nih ukuran look strapnya berapa sih? Nah, untuk ukuran look strapnya sendiri itu ini sebenarnya modelnya model mengerucut ya sebenarnya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, ini untuk size looksnya ya, kita bilang ini size-nya di 22 mili. Nah, mengerucut ke bawah itu size-nya itu sekitar 20 ya. Jadi untuk looknya 20, buckle size-nya itu di 20, 22, 20 mengerucut. Untuk si diameter case-nya atau diameter jam tangannya itu di 43 mili untuk tampilan diameter case, diameter kacanya. Nah, kalau untuk keseluruhannya itu kurang lebih sekitar 46 mili. Keseluruhan itu maksudnya dari case ini sampai full crown atau knob itu di 46 mili. Untuk material case-nya sendiri itu pakai tipe 316L, udah full stainless. Jadi kalau bisa dibilang sih udah bagus banget, jadi tahan karat. Terus kalau untuk material kacanya ya, untuk material kacanya sendiri itu dia dari bahan anti scratch ya. Biasa dibilang dari Tissotnya itu domed scratch, safir kristal, terus juga udah anti refleksi. Jadi kalau misalnya dipakai di bawah tempat yang mungkin cahayanya terlalu terang atau mungkin katakan lagi dipakai di luar, itu begitu kena sinar matahari, jamnya tetap terlihat dengan jelas. Nah, sekarang kita masuknya itu ke movementnya. Movementnya itu Swiss Tissot. Nah, untuk si mesin jam tangan ini dia pakainya Swiss Tissot automatic movement. Nah, itu bisa dilihat di bagian case belakangnya itu. Terus untuk jewelsnya, kalau ada yang nanya, biasa rata-rata kan otomatis itu ada yang pakai 22 atau 24 kayak punya jam tangan Seiko atau mungkin Tissot beberapa tipe yang lain. Rata-rata sih biasa ada yang 22 atau 24. Biasa paling banyak sih di 24. Nah, untuk si Tissot Heritage yang tipe ini sendiri, dia pakainya itu jumlah total jewelsnya itu kurang lebih ada 27 jewels. Ya, jadi kalau untuk masalah soal akurasi atau ketahanan sih udah bisa dibilang bagus banget nih. Nah, terus untuk kita masuk ke fitur atau fungsinya dari si jam tangan ini, teman-teman bisa lihat di sini ada 2 tombol ya.
tombol atas, tombol bawah. Kalau yang tengahnya ini udah pasti biasa untuk buat set jam tangan. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini, biasa rata-rata sih kalau untuk jam tangan pada umumnya kan untuk detiknya itu udah otomatis pasti di tengah. Nah, cuman kalau yang tipe chronograph, kalau udah yang pernah tahu atau mungkin pernah pakai yang seri chronograph, detiknya bukan di sentralnya lagi, bukan di tengahnya lagi yang gede ini, tapi udah yang di sebelah sini nih chronograph. Biasa sih beda-beda, ada yang di sebelah kiri atau mungkin ada yang di bagian bawah atau mungkin sebelah kanan, tergantung sih. Cuma kalau untuk Tissot yang tipe heritage ini kebetulan untuk detiknya ada di chronograph sebelah kiri ya. Jadi jangan teman-teman biasa tuh ada suka sering kalau misalnya beli jam chronograph yang sport, pada bingung nih, loh kok kenapa bagian sentral atau tengah itu nggak jalan. Itu sih detiknya di sini ya kalau untuk rata-rata tipe chrono sport ya. Nah, terus kalau untuk si sentral tengahnya ini fungsinya buat apa sih? Untuk yang tengah ini, terus sebelah kanan sama sebelah bawah, bagian bawah lah. Nah, itu fungsinya untuk stopwatch. Nah, untuk play stopwatchnya seperti biasa, si tombol tombol atasnya itu dipencet sekali. Nah, si sentral ini berfungsinya buat detik stopwatch. Jadi itu total detik stopwatchnya itu kurang lebih ada sekitar 60 detik. Nah, untuk yang si chronograph sebelah kanan ini itu fungsinya untuk menitnya ya. Jadi tiap kali total satu putaran 1 menit kan 60 detik tuh. Tiap satu putaran penuh bakal si yang chronograph bagian kanan ini bakal gerak. Nah, untuk total stopwatchnya itu kurang lebih sekitar ada 30 menit ditambah 12 jam di bawahnya itu. Nah, maksudnya apa? Jadi dia total putarannya itu sekitar 30 menit. Nah, per tiap kali 30 menit itu bisa dikonternya sampai ke 12 kali. Jadi dia muter 30 menit penuh, itu ngekonternya 1 kali. 30 menit kedua ngekonternya 2 kali. Jadi di bawah ini fungsinya untuk counter si stopwatch yang ininya. Oke. Nah, itu untuk playnya di sini, stopnya sama juga di sini. Ini untuk tombol resetnya lagi. Jadi reset untuk kembali ke tengah lagi. Jadi jangan lupa kalau untuk play stopwatchnya itu di bagian atas ini, play sekali, stopnya sekali, ininya buat reset. Oke. Oh ya, untuk otomatis biasa rata-ratanya juga jangan lupa kalau tipe yang heritage ini tuh udah tipe power reserve. Nah, untuk total power reserve-nya itu kurang lebih sekitar 60 sampai 68 jam. Nah, itu power reserve-nya masuknya gimana? Si tombolnya ini atau mungkin si crown-nya ini ya. Oke, teman-teman bisa lihat itu posisinya itu harus di posisi normal dulu. Untuk cara ngisinya bisa dengan cara kita muter ke atas nih. Nah, itu putar ke atas aja, putar kurang lebih sekitar 20 sampai 30 kali. Itu gunanya untuk ngisi power reserve-nya. Power reserve-nya itu fungsinya buat apa? Itu untuk ngisi tenaga cadangan. Jadi tenaga cadangan itu kalau misalnya bisa berfungsi saat kita nggak pakai. Soalnya kalau untuk otomatis rata-rata itu biasa kalau untuk yang umumnya, yang kalau untuk yang Jepang itu biasa 1 hari atau mungkin 12 jam aja. Nah, kalau untuk tipe yang Swiss atau Tissot ini atau Swiss made ini biasanya ada yang 24 jam. Cuma kebetulan ini tipenya kalibernya di 60 sampai 68 jam. Bisa dibantu ngisi pakai si crown-nya ini. Posisinya normal, nggak usah ditarik, tutup aja sambil diputar. Jadi itu survive time-nya kalau misalnya nggak pakai bisa 60 jam kurang lebih. Kalau ngisinya bagus, pemakaiannya bagus ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya lagi nih, kalau misalnya kita ngisi terus kita pakai, power reserve-nya jalan nggak? Pasti jalan. Makanya untuk teman-teman yang kalau misalnya mau ngisi power reserve-nya itu disaranin kalau misalnya memang nggak dipakai. Ya, kalau nggak pakai si jam tangannya, baru power reserve-nya ngisi. Jadi jangan ada yang setelah ngisi baru dipakai, begitu lepas ternyata sehari mati, baru ngerasanya bingung atau gimana. Pokoknya kalau untuk si otomatiknya itu power reserve harus diisi saat memang nggak dipakai. Oke. Untuk apa lagi nih?
Nah, untuk si kaliber mesinnya itu dia pakai tipe yang 13/4. 13/4. Ya, 13/4 untuk tipe si mesin yang dipakai. Nah, terus kalau misalnya ada juga yang nanya nih, ini bahannya apa? Seperti yang saya bahas di awal, untuk si bahan depan ini kurang lebih itu full kulit ya. Nah, kulitnya itu kulit apa? Kulit sapi. Ya. Kalau untuk lapisan bagian dalamnya ini udah campuran sintetik. Tapi sih overall sih bahannya sih udah full kulit ya, teman-teman. Jadi kalau untuk Tissot itu udah jangan ragu lagi, kalau untuk kualitas strapnya udah bagus banget. Walaupun lapisan dalamnya itu kita lihat sini bisa dibilang sintetik sih, cuma tipis banget nih teman-teman, sisanya itu udah full ya. Untuk ketebalannya bisa dilihat. Nah, kalau untuk kalau misalnya ada nih suka yang sering tanya nih, panjang strap atas sama bawah berapa? Nah, itu untuk di bagian backstrapnya itu bisa langsung dilihat panjang atas, atau misalnya kita bilang panjang strap atas arah jam 12 nih, arah jarum jam 12 itu di 75 mili. Nah, kalau untuk jam rata-rata pada umumnya kan, kalau untuk set si jam tangan otomatis kan kita posisi crown ini kita tarik sekali untuk si jarumnya. Oke, itu untuk tarik sekali penuh ya untuk si jam tangannya jarum. Oke, itu untuk kita ngeset si jam. Nah, kalau untuk tanggalnya itu, kalau untuk standar biasanya itu tariknya itu, atau posisinya normal kita tariknya itu setengah ya, rata-rata biasa jam pada umumnya. Tapi begitu kalau kita putar entah ke atas atau putar ke bawah, biasanya itu si tanggalnya itu otomatis pasti langsung berubah. Nah, kalau untuk si tipe Tissot Heritage ini untuk set tanggalnya itu agak beda teman-teman. Nah, itu bisa di set itu dengan cara bisa dilihat ada button kecilnya di sini kelihatannya. Nah, itu harus di adjustnya lewat sini teman-teman. Itu dengan cara ditusuk, entah mungkin ada yang punya tusukan seperti jarum mungkin, atau mungkin paku, tapi jangan yang terlalu tajam banget ya, takutnya itu nge-scratch di sini. Itu bisa di set lewat situ, atau dari si jam tangan Tissotnya sendiri itu udah langsung nyediain sih teman-teman. Ini bahannya plastik, jadi lebih aman. Ya, kelihatan nggak? Uch, jatuh guys. Oke. Ini untuk alat untuk buat si tusukan di sini untuk adjustnya. Nanti cara adjustnya udah langsung tinggal teman-teman tinggal tusuk aja ke sini. Nah, bisa dilihat ya. Ini sekali langsung rubah tuh. Ya, ini untuk adjust si tanggalnya. Untuk garansi nih, seperti biasa Tissot itu garansinya sendiri itu 2 tahun ya. Udah pasti 2 tahun. Nah, untuk garansinya sendiri itu ada di sini. Ya, ini kita angkat. Nah, oke, ini untuk penyimpanan seperti manual book. Terus ada kartu garansinya. Untuk garansi Tissot seperti yang saya sampaikan tadi, itu garansinya 2 tahun mesin. Itu maksudnya apa? Jadi yang di covernya itu untuk servis mesinnya aja ya teman-teman. Biasanya ada yang suka nanya tuh, ada yang strapnya di cover nggak, atau mungkin case-nya di cover nggak, kacanya di cover nggak. Untuk si rata-rata jam tangan yang ada atau yang dijual itu pasti yang di covernya itu cuman mesin. Jadi Tissot juga seperti itu, di cover untuk servis mesinnya teman-teman, bukan ganti baru atau gimana. Jadi yang di cover itu servis mesinnya, itu selama 2 tahun. Dan untuk garansinya sendiri juga teman-teman jangan takut, itu garansinya garansi resmi. Jadi buat teman-teman yang mau klaim langsung ke service center Tissotnya bisa langsung ke sana, atau mau lewat kita kembali juga. Kalau misalnya teman-teman beli ke kita juga bisa. Jadi jangan takut,
Gudang Jam sudah pasti menjual barang original. Seperti slogannya Gudang Jam, pasti ori bergaransi. Jadi buat teman-teman yang memang pecinta jam heritage atau dibilang jam-jam klasik, tapi pengen tampilannya agak sporty, moody, nah ini Tissot mungkin bisa jadi salah satu pilihan teman-teman buat kesini. Sekarang segitu aja. Terima kasih udah mampir ke channelnya Gudang Jam. Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.